Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mara dan teman-teman dalam kelas Gramatika Bahasa Jawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 8, akan membahas mengenai ekspresi posesif dalam bahasa Jawa pada teks Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utomo berdasarkan jurnal Possessive Expression in Javanese yang ditulis oleh Kamilatun Baroroh dan Mulyadi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, yaitu ada Ainun Hafidah, saya Andrian Syah Bermabi, Vina Haryanti Azahra, Kristi Muji Khasyati, Muhammad Latif Mubdi, dan Mugnia Firly Imani Akbar. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali konstruksi posesif dalam bahasa Jawa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kamilatun Baroroh dan Mulyadi yang berjudul Possessive Expressions in Javanese, membahas tentang ciri-ciri konstruksi posesif dalam bahasa Jawa dan relasi ekspresi antara posesor atau PR dan possession atau PM. Dengan hasil bahwa makna konstruksi posesif bahasa Jawa terdapat pada tingkat polimorfemik, tingkat frasa, dan tingkat klausa. Topik pembahasan pada bahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian ekspresi posesif, kedua, contoh hubungan konstruksi posesif, tiga, posesif dalam bahasa Jawa pada tingkat polimorfemik, tingkat frasa, dan tingkat klausa. 4. Hasil analisis ekspresi posesif pada teks Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utomo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Latif Mubdi. Dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ekspresi posesif adalah gejala semantik yang terjadi karena hubungan antara dua nomina yang membentuk FN dan menghasilkan makna kepemilikan. FN sendiri yaitu frasa nominal. Kali ini penjelasannya itu satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan nomina sebagai inti. Contohnya, buku saya, lalu rumah saya. Konsep kepemilikan dalam linguistik dapat diartikan sebagai hubungan antara dua entitas, yaitu pemilik dan sesuatu yang dimiliki. PR yaitu yang diakui sebagai pemilik, PM yang diakui sebagai kepemilikan. Dalam bahasa Jawa ditemukan konstruksi berupa 1. PM berupa nomina non-insani dan PR berupa nomina non-insani atau pronomina persona. 2. PM berupa nomina insani dan PR berupa nomina insani atau nama diri atau pronomina persona. Yang ketiga, PM berupa nomina insani dan PR juga berupa nomina insani. Adapun 6 contoh hubungan posesif yang ada dalam konteks Adapun 6 contoh hubungan posesif yang ada dalam konstruksi posesif. Yang pertama, hubungan keluarga. Contohnya, my nephew, yang artinya keponakanku. Yang kedua, hubungan sebagian keseluruhan. Contohnya, dog's tail, yang artinya ekor anjing. Yang ketiga, hubungan antara sesuatu dan atributnya. Contohnya, my age, yang artinya usiaku. Yang keempat, hubungan karangan. Contohnya Shakespeare's drama, yang artinya drama karangan Shakespeare. Yang kelima, hubungan lokatif dan temporal. Contohnya citizen, yang artinya warga kota. Dan event that day, yang artinya acara hari itu. Yang keenam, hubungan antara peserta dan acara. The plane's departure, yang artinya keberangkatan pesawat. Dan masih banyak lagi.
Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Ainun Hafidah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai 3 tingkat ekspresi posesif. Yang pertama adalah pada tingkat polimorfemik, yaitu makna posesif diungkapkan oleh kata benda, diikuti oleh enklitik pronomina persona atau EPP, orang pertama, kedua, dan ketiga. PM atau possession, yaitu sesuatu yang dimiliki, yaitu sebagai nomina kata benda. PR atau prosesor berupa pronomina persona atau pemilik. Contoh dari enklitik pronomina persona orang pertama yaitu omahku, tanganku, dan kedua adalah EPP atau enklitik pronomina persona orang kedua, contohnya kelambimu, karepmu. Contoh dari EPP orang ketiga yaitu sikile, ibune. Kemudian yang kedua adalah tingkat prasa, yaitu konstruksi posesif pada tingkat prasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konstruksi posesif yang terdiri dari yang pertama adalah nomina dan pronomina persona, yang kedua adalah nomina dan nomina. Yang pertama, pada konstruksi posesif nomina dan pronomina persona tidak dapat digunakan dalam bahasa ngoko. PM atau possession berupa nomina, sesuatu yang dimiliki. PR atau prosesor berupa pronomina persona, tetapi yang bukan ngoko. Contohnya adalah manahkulo, hatikulo, atau hati saya, kemudian ageman dalam atau baju saya, kemudian semahipun lurah sidorum atau istrinya lurah sidoarum. Nah, yang kedua itu nomina dan nomina. PM atau possession berupa nomina, sesuatu yang dimiliki dan berada di depan. PR atau possessor yaitu nomina di belakang. Nomina dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ilahi, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Kemudian yang tiga adalah pada tingkat klausa, yaitu makna posesif diungkapkan oleh kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Kata kerja ini sering disebut kata kerja posesif. PM atau possession berupa nomina, sesuatu yang dimiliki yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian PR atau possessor itu berupa nomina yang berfungsi sebagai objek. Kemudian kata kerja posesif atau pada predikat dalam bahasa Jawa antara lain duwe, duwee, dan duweni. Contohnya yaitu aku duwe buku. Aku sebagai noun yang berfungsi sebagai subjek. Duwe berupa posesif sebagai berfungsi sebagai predikat. Nah, buku itu berupa noun berfungsi sebagai objek. Artinya adalah aku memiliki buku. Kemudian contoh kedua, labu air duweni khasiat kanggo obat loro pilek. Nah, labu air itu berupa noun yang berfungsi sebagai subjek. Duweni berupa posesif yang berfungsi sebagai predikat. Khasiat itu berupa noun yang berfungsi sebagai subjek. Kanggo obat loro pilek itu berfungsi sebagai keterangan. Artinya adalah labu air memiliki khasiat untuk obat sakit flu.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vina Haryanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah hasil analisis kami mengenai ungkapan posesif atau konstruksi posesif dalam teks Wawarah bab Pranatening Jagat Kang Utomo. Selanjutnya. Oke. Pada tingkat polimorfemik, contoh yang pertama adalah amba bangun anyaring ragane. Nah, pada kata ragane, raga berfungsi sebagai sesuatu yang dimiliki, sebagai possession. Nah, dia berupa kata benda. Kemudian, imbuhan ne di sini adalah pronomina persona. Dia bertindak sebagai posesor atau yang memiliki, sebagai pemilik. Artinya adalah membangun kebaruan raganya. Kemudian contoh yang kedua, anuruti marang kamurkane, yang berarti menuruti amarahnya. Kamurkane di sini berfungsi sebagai possession atau sesuatu yang dimiliki. Nah, kamurka ini berupa kata benda. Kemudian imbuhan ne adalah pronomina persona. Ia berfungsi sebagai posesor atau pemiliknya. Kemudian contoh yang ketiga, rumeksaning biung marang anae, yang berarti pengawasan ibu terhadap anaknya. Nah, kata anak di sini berupa kata benda. Ia adalah bertindak sebagai possession atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian kemudian imbuhan e di sini ia sebagai pronomina persona, bertindak sebagai posesor atau pemiliknya. Lanjut. Temuan kami yang keempat adalah kawelasane, yang artinya belas kasihnya. Kawelasan ini sebagai noun yang berfungsi sebagai possession atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian imbuhannya di situ adalah pronomina persona orang ketiga yang bertindak sebagai posesor atau pemiliknya. Kemudian contoh yang kelima, laku kang mangkono mau mungguh paedahe, yang berarti tingkah yang seperti itu tadi ada manfaatnya. Nah, kata paedah di sini, ia adalah kata benda atau nomina. Paedah bertindak atau berfungsi sebagai possession atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian, imbuhan e di sini adalah pronomina persona orang ketiga. Ia bertindak sebagai posesor atau pemilik. Kemudian contoh yang keenam, kang wispodo dadi petine, yang berarti yang sudah menjadi petinya. Nah, peti di situ adalah nomina atau kata benda yang bertindak sebagai possession atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian imbuhannya di situ adalah pronomina persona yang bertindak sebagai PR atau posesor atau sesuatu pemiliknya. Jadi peti itu adalah sesuatu yang dimiliki, nek-nya adalah merujuk ke pemiliknya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kristi. Terdapat ekspresi posesif pada mohon maaf, sepertinya Kristi terlempar ya. Saya lanjutkan dulu aja ya, Bi. Boleh, silakan. Ya, nanti kalau Kristi udah masuk, baru nanti Kristi lanjutin. Oke, nah untuk tingkat frasa, contohnya yang kami dapatkan, kasunyatane dadalan, yang berarti kesunyian jalan. Nah, kasunyatan ini, dia adalah kata benda yang berfungsi sebagai posesor, yang berfungsi sebagai possession, mohon maaf. Possession atau sesuatu yang dimiliki. Nah, kemudian di sini berfungsi sebagai
posesif. Kemudian dadalan adalah kata benda yang berfungsi sebagai posesor. Oke, baik, sepertinya Kristi sudah kembali. Boleh dilanjutkan, Ti? Baik, yang contoh kedua yaitu kemuliaane wong kang mengkono. Kemuliaan bertindak yang merupakan nomina, bertindak sebagai possession atau yang dimiliki. Merupakan penanda posesif, wong kang mangkono merupakan nomina yang bertindak sebagai posesor atau pemilik, yang artinya kemuliaan orang yang seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu amure marang kaslametane ragane. Kaslametan merupakan penanda nomina yang bertindak sebagai possession atau yang dimiliki. Merupakan penanda posesif. Ragane merupakan nomina yang bertindak sebagai posesor atau pemilik. Amumureh marang kaslametane ragane artinya mengarahkan keselamatan raga. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu keterangane prajanji Pancasila. Keterangan merupakan nomina yang bertindak sebagai possession atau yang dimiliki. Merupakan penanda posesif. Prajanji Pancasila merupakan nomina yang bertindak sebagai posesor atau ya, pemilik. Keterangannya prajanji Pancasila artinya keterangan prajanji Pancasila. Contoh yang kelima, agamane Sang Buddha Gautama. Agama merupakan nomina bertindak sebagai possession. Merupakan penanda posesif. Sang Buddha Gautama merupakan nomina yang bertindak sebagai posesor. Agamanya Sang Buddha Gautama artinya agama Sang Buddha Gautama. Contoh yang keenam yaitu wajibe wong kang sumetyo. Wajib merupakan nomina yang bertindak Oke, baik, saya lanjutkan ya, Be. sebagai posesor atau pemilik. Oke, mungkin sepertinya Kristi sedang freeze. Kristi kalau sudah lancar bisa diulangi kembali contoh nomor 6. Sepertinya Kristi terlempar. Boleh dilanjutkan, Vina? Halo. Boleh dilanjutkan, Vina? Oke, baik. Kristi udah masuk ya? Sudah. Jadi, Oke. Gak apa-apa, lanjutkan aja, Kristi. Tapi masih putus-putus deh. halo. Oh iya, masuk. Masuk, mangga dilanjutkan. Ini nomor 6. Kalau boleh tahu nomor berapa tadi? Nomor 6. Baik, yang contoh yang keenam yaitu wajibe wong kang sumetyo. Wajib merupakan nomina yang bertindak sebagai possession atau yang dimiliki. Merupakan penanda posesif. Wong kang sumetyo merupakan nomina posesif. Wajib wong kang sumetyo artinya kewajiban orang berniaga. Contoh yaitu Dharma Pituduh Sang Buddha Gautama. Dharma Pituduh merupakan nomina yang bertindak sebagai possession. Merupakan penanda posesif. Sang Buddha Gautama merupakan nomina yang bertindak sebagai posesor. Dharma Pituduh Sang Buddha Gautama
artinya ajaran kebaikan Sang Buddha Gautama. Contoh yang ke-8 yaitu Pakarmane Atine. Pakarman merupakan nomina yang bertindak sebagai possession, merupakan penanda posesif, dan Atine merupakan nomina yang bertindak sebagai possessor. Pakarmane Atine merupakan keinginan hatinya. Contoh yang lain lakune wongka lakunakum nomina yang bertindak sebagai possession, merupakan penanda posesif, wongkang merupakan bertindak sebagai posesor. Laku panukunge wong agama Buddha iku artinya tingkah laku orang yang beragama Buddha itu. Selanjutnya, kemudian contoh pada tingkat klausa. Samubarang kang duwe pakarti, yang artinya segala sesuatu yang memiliki watak. Samubarang sebagai nomina yang berfungsi sebagai prosesor atau pemilik, kemudian kang duwe sebagai penanda posesif, dan pakarti sebagai sesuatu yang dimiliki atau possession. Selanjutnya, kesimpulannya, pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat ungkapan posesif yang ditemukan pada teks Wawarah bab Pranataning Jagat Kang Utomo, meliputi 3 tingkatan, yaitu tingkat polimorfemik yang ditandai dengan adanya nomina sebagai sesuatu yang dimiliki atau PM, possession, diikuti dengan pronomina persona orang ketiga dengan imbuhan atau ne sebagai pemilik, PR atau possessor, dan kedua, tingkat frasa ditandai dengan adanya hubungan antara nomina sebagai PR, possessor, dengan nomina lainnya sebagai PM, possession. Dan yang ketiga, tingkat klausa ditandai dengan adanya kata kerja posesif berupa due yang berfungsi sebagai predikat P di antara kedua nomina. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Mara dan teman-teman kelas gramatika bahasa Jawa sekalian. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, tulis di kolom komentar. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.